فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. Kemudian Maryam membawa bayi itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya berkata, "Wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar." Satu resiko perjuangan pasti terjadi, yaitu diejek dan dihina. Itulah yang diterima oleh Maryam. Hinaan yang menusuk ke dalam relung jiwa, dituduh sesuatu yang sebenarnya tidak pernah dilakukan. Ya ukhta Harun ma kana abuki imra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiya. Wahai saudara perempuan Harun, ayahmu bukan seorang yang buruk perangai dan ibumu bukan seorang perempuan perzina. Ali bin Abu Thalha berkata yang dimaksud ialah saudara Musa, dan Maryam adalah keturunan darinya. Perihalnya sama dengan seseorang dari Bani Tamim dipanggil, "Hei saudara Tamim," dan dari Bani Mudhar dipanggil, "Hei saudara Mudhar." Kamu berasal dari keluarga yang baik lagi suci, terkenal dengan kesalehannya, ibadah dan juhudnya. Maka mengapa hal seperti itu kamu lakukan? فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?" Di saat telunjuk fitnah itu diarahkan, maka harus orang lain yang menjelaskan. Atau jangan lisan yang menjelaskan, melainkan bukti dan tingkah laku. Buktikan bahwa kita benar, maka lambat laun isu dan tuduhan itu akan hilang seperti debu disapu oleh angin. Sesuai bimbingan dari Allah melalui malaikat Jibril, Maryam tidak menjawab tuduhan mereka dengan kata-kata, melainkan dengan isyarat kepada anaknya. Karena tidak ada bukti dan saksi yang otentik selain anaknya. Jika sekarang mungkin ada tes DNA, tetapi waktu itu belum ada. Salah satu cara untuk menjelaskan adalah anaknya sendiri, meski kaumnya terus mengejek. Tetapi ternyata bagi Allah sangat mudah untuk menjadikan bayi bisa berbicara. Inilah mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Isa berkata, "Sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kunt wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya." Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Ulama fikih telah sepakat tentang makna firman-Nya, dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Ketika ditanyakan, apakah keberkatannya? Yang ditanya menjawab, amar ma'ruf dan nahi mungkar dimanapun ia berada. Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Allah memerintahkan pula kepada aku agar berbakti kepada ibuku. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan berbakti kepada orang tua sesudah taat kepada Tuhannya, sebab Allah sering menyebutkan secara bergandengan antara perintah menyembahnya dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Allah tidak menjadikan diriku seorang yang angkara murka lagi sombong, tidak mau menyembah dan taat kepadanya, serta tidak mau berbuat baik kepada ibuku, yang akibatnya aku menjadi orang yang celaka. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari itu dibangkitkan hidup kembali. Hal ini membuktikan akan predikat dirinya sebagai hamba Allah, dan bahwa Isa adalah seorang makhluk Allah yang hidup dan mati serta dibangkitkan sebagaimana makhluk lainnya. Akan tetapi Isa diselamatkan dari semua pasir tersebut, yang merupakan pasir-pasir yang paling berat dirasakan oleh semua hamba Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Balighu anni walau ayatan," sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.